Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aulia Septiana, yang kedua Aang Riana Dewi, yang ketiga Fitratul Amalia, dan yang terakhir yaitu Muhammad Agus Taufikur Rahman. Mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Hakim MAG. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Bisnis dan Budaya Organisasi yang Islami. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Yang pertama yaitu definisi organisasi bisnis menurut Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terpisah mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini secara filosofi disebabkan oleh keterbatasan manusia secara individual, sehingga dalam mengatasi permasalahan hidup tidak selamanya dapat diatasi sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Organisasi secara sistematik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha untuk mencapai kinerja, hasil yang menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya, yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas, kepemilikan hartanya atau barang dan jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, atau ada aturan halal dan haram. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sedangkan Agus Arijanto menyebut organisasi bisnis sebagai organisasi bisnis perusahaan yang berarti suatu lembaga yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ada orang-orang yang usahanya dikoordinasikan. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dimaksud dengan organisasi bisnis Islam adalah keseluruhan koordinasi serta subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari aturan syariah. Yang kedua yaitu tipe organisasi bisnis dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal sebagai bentuk yang sangat sederhana dalam organisasi bisnis yang dimiliki seseorang atau keluarga dan dijalankan sendiri hampir ada di setiap ekonomi non-sosialis. Dan jenis ini sekaligus sebagai bentuk paling tua dalam menjalankan bisnis. Bentuk lain organisasi bisnis berkembang kemudian dengan kebutuhan dan kompleksitas kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak mengikatnya dalam cara lain, kecuali bisnis dijalankan dalam ikatan syariah Islam. Secara sederhana bermaksud bahwa sifat dasar bisnis tidak seharusnya tidak sah. Sepanjang perhatian organisasi, individu bebas memilih jenis organisasi sesuai dengan selera dan kebutuhannya sendiri. Organisasi tersebut harus mampu mendapatkan modal,
menggaji tenaga kerja, dan faktor lain pada produksi. Dan utamanya dalam menghadapi resiko kerugian apapun yang mungkin terjadi. Ia bebas memutuskan apakah ia butuh uang untuk pinjaman atau ia menjual barang-barang dengan kredit. Konsekuensinya, tanggung jawabnya tidak terbatas dalam kasus bisnisnya tidak dapat mencapai privasinya. Seluruh propertinya dapat dijual untuk membayar utang-utang. Meskipun hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga. Dan sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi. Hak kepemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan tersebut, seperti dijual-belikan, diwariskan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu syirkah kemitraan. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan. Dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, para pihak dapat memberikan kontribusi bukan hanya finansial, tetapi juga berupa tenaga, manajemen, dan keterampilan, juga kelayakan dalam mendapatkan kredit serta nama baiknya. Syirkah hukumnya jaiz atau boleh. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah pada saat itu, beliau diutus sebagai nabi. Orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah, dan Nabi membenarkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat, aku akan keluar dari keduanya. Yang berikutnya yaitu rukun syirkah. Ada 3. Yang pertama yaitu pelaku akad. Pelaku akad ini biasa disebut aqidani atau kedua belah pihak yang akan berakad. Persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua yaitu objek akad, yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan di dalam agama, dan pengelolaannya juga dapat diwakilkan. Yang ketiga yaitu akad atau sighot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Macam-macam syirkah ada 5. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan mereka. Yang kedua yaitu syirkah abdan ja'mal. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal, atau kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan. Yang ketiga yaitu syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan
Satu pihak memberikan kontribusi saja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Yang keempat yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat. Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan finansial, bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menghubungkan semua jenis syirkah di atas. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Dengan demikian, syarat utama dan jenis syirkah ini adalah kesamaan dana, tanggung jawab, laba, dan kerugian. Yang ketiga yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah ini pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan, karena dengan menerangkan prinsip mudharabah tersebut dapat memperluas transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah ini terdiri dari yang pertama yaitu ijab dan qabul. Yang kedua yaitu adanya kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu adanya modal. Yang keempat yaitu adanya usaha. Dan yang terakhir adanya keuntungan. Sedangkan untuk macam-macam mudharabah ini, mudharabah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mudharabah yang bersifat tidak terbatas, dan yang kedua yaitu mudharabah yang bersifat terbatas. Untuk mudharabah yang bersifat tidak terbatas, pemilik dana memberikan otoritas dan hak penuh kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan mudharabah yang bersifat terbatas, pemilik memberi batasan kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Urgensi organisasi bisnis dalam Islam. Dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Usahawan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, buruh, dan modal dalam kadar yang betul dan faktor tersebut bekerja dengan cara sebaik mungkin agar memberikan hasil yang maksimum dengan biaya yang minimum. Seorang usahawan ini diibaratkan sebagai kapten sebuah kapal yang berperan dalam mengemudikan kapal dengan selamat ke pelabuhan. Mengemudikan kapal tersebut diibaratkan sebagai industri, dan selamat ke pelabuhan diibaratkan sebagai tujuan kesejahteraan ekonomi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat difahami secara tegas bahwa organisasi dalam bisnis Islam sangat dibutuhkan peranannya. Urgensi ini berkaitan erat dengan tujuan dari bisnis perspektif syariah yang intinya adalah demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi dipandang sebagai sesuatu yang penting, karena dengan adanya organisasi dapat memudahkan implementasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Dan Islam menganjurkan agar umatnya melakukan kerjasama yang terorganisasi dengan baik. Maka dari itu, prinsip syirkah yang di dalamnya terdapat aktivitas musyarakah dan mudharabah menjadi prinsip dasarnya.
Perilaku perusahaan Islam. Definisi dari perilaku perusahaan sebagai hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi kelangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Faktor-faktor yang mendukung dalam membentuk budaya organisasi yang Islami ini antara lain, yang pertama yaitu organisasi, yang kedua yaitu komitmen pimpinan tertinggi, yang ketiga yaitu komunikasi, yang keempat yaitu motivasi, dan yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Terima kasih, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami dari kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.